namanya kita hidup dari jerih payah orang tua kan ya. Mana orang tua saya kan nggak berlebih tapi dia ingin anaknya punya kehidupan lebih baik. Jadi makan mie instan hampir setiap hari ya selama bertahun-tahun ya? Iya, makanya akhirnya lambung saya nggak bagus sih. Satu box Indomie, satu kardus Indomie. Kenapa? Karena saya tahu saya akan makan siang dan makan malam dengan Indomie. Saya sehari bisa makan berapa ya waktu itu? 5 Indomie loh. Satu hari? Satu hari sekitar 100 hingga 200 miliar per hari. Ya, jadi kurang lebih dalam sebulan transaksi kita triliunan. Triliunan setiap bulan? Triliunan, ya. Sahabat Miliarder, hari ini saya kedatangan tamu hebat. Tamu yang sebetulnya saya udah kenal lama sih, tapi udah lama nggak kontak. Dan tiba-tiba ketika saya baca di sosial media, saya baca di koran, kok jadi keren banget ya. Dan unbelievable, keren. Halo Pak Oscar. Halo, Coach Sidi. Halo. Gimana? Mungkin buat Anda yang belum tahu siapa itu Oscar Darmawan, Pak Oscar bisa kenalan dulu nggak? Boleh, perkenalkan, nama saya Oscar Darmawan. Saat ini saya menjadi direktur dari sebuah perusahaan yang dikenal dengan Bitcoin Indonesia, atau sekarang nama official kita adalah Indodax. Jadi kita adalah sebuah perusahaan yang memperdagangkan pertukaran tempat jual beli Bitcoin dan kripto. Ya, salah satunya Ethereum, Ripple, dan ada banyak lagi sih. Kita punya member di Indonesia mencapai 2,2 juta member dengan transaksi harian sekitar 100 hingga 200 miliar per hari. Ya, jadi kurang lebih dalam sebulan transaksi kita triliunan. Triliunan setiap bulan? Triliunan, ya. Dan membernya 2,2 juta? Betul sekali. Wah, kalau membernya semua nonton kayaknya seru nih. Pertumbuhan member kita yang menarik sih. Jadi pertumbuhan member kita setiap hari itu bertambah 1.000 member. Hampir 1.000 member setiap harinya. Setiap hari? Setiap harinya. Karena kita harus tahu bahwa bisnis digital di bidang blockchain itu masih sangat baru di Indonesia. Bahkan waktu saya dulu pertama-tama cerita tentang Bitcoin, tahun 2014 ya Coach ya? 2014? 2014 waktu saya cerita, orang masih mengira saya bermain ke MLM ya Coach ya? Saya waktu itu ngajak orang cerita, ini loh, ini ada Bitcoin dan lain sebagainya. Reaksi orang selalu mengatakan, oh sekarang Oscar di bidang MLM ya? Padahal sebenarnya kalau kita lihat teknologi blockchain, teknologi Bitcoin itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan MLM sih. Justru saya termasuk orang yang cukup anti dengan MLM ilegal ya. Saya tahu ada banyak network marketing yang bagus, dalam arti mereka tidak menjual sekedar mimpi ya, tapi mereka memiliki produk yang benar-benar bagus. Kalau untuk network marketing yang seperti itu saya oke banget. Tapi saya nggak begitu suka untuk produk-produk yang murni Ponzi scheme. Dan ini saya ada confession untuk saya buat. Salah satu penyesalan terbesar saya adalah di tahun 2014 saya nggak gabung sama Oscar beli Bitcoin. Karena kalau mungkin saya saat itu beli, udah berapa kali lipat tuh Oscar? Waktu itu kan tahun 2014 pertama kali kita ngobrol Bitcoin kan harga Bitcoin sekitar 3 juta rupiah Coach ya. 3 juta rupiah ya? Saat ini kan harga satu Bitcoin itu sekitar 220 juta rupiah per Bitcoin. Ouch, makin sakit hati. Berarti berapa kali lipat? Hampir 1.000 kali lipat ya? Ya lebih ya. Karena kan kenaikannya 100 kali lipat ya, hampir 100 kali lipat secara modal. Jadi kan secara persentase lebih dari 1000%. Wah. Cuma masalahnya harga Bitcoin itu naik turunnya nggak seperti ini gitu. Kalau harganya 3 juta langsung 200 juta standar naik, itu kan semua orang akan merasa mudah gitu. Masalahnya harga Bitcoin sendiri kan pertama 3 juta nih, terus kemudian kemarin setelah itu turun jadi 1 juta, naik lagi jadi 8 juta, turun lagi jadi 5 juta, naik turun terus. Jadi nggak sedikit orang-orang yang membeli Bitcoin di harga 3 juta, mereka menjualnya di harga 30 juta, di harga 50 juta, atau bahkan menjualnya di harga 1 juta. Nggak semua orang yang bermain Bitcoin itu untung loh. Oh begitu? Banyak banget yang rugi. Karena masalahnya Bitcoin adalah salah satu produk komoditas yang mempunyai tingkat koreksi cukup sehat. Cukup sehat? Cukup sehat. Kalau kita bicara produk seperti batu akik ya,
komoditas batu ake atau komoditas ikan lohan atau apapun itu kan modelnya kan harganya naik terus kemudian pada suatu titik begitu harga mencapai puncaknya turunnya drastis kan. Ya. Untuk produk yang seperti itu biasanya kita nyebutnya produknya disebutnya seperti monkey business. Monkey business. Kenapa? Karena begitu harganya naik tinggi banget, terjadi koreksi, dia nggak sanggup untuk kembali ke titik tingginya. Nah, sedangkan kalau kita amati produk seperti Bitcoin, dia naiknya tuh begitu naik 3 juta, begitu sudah kelihatan puncaknya dia koreksi sedikit. Ada tempat istirahatnya, terus baru naik lagi. Jadi lebih sehat. Dari member 2,2 juta, berapa banyak yang aktif Oscar? Saat ini dari data kita sih hampir 30% dari mereka aktif login ke dalam sistem kita. Jadi kita lumayan apresiasi dengan para member kita. Terima kasih sih sudah percaya kepada Indodax. Dan kalau bicara tentang Bitcoin, Indodax itu sempat mencapai rekor penjualan, saya dengar satu harinya itu bisa sampai triliunan, apa benar itu? Betul, jadi rekor kita dulu sempat diberitakan hampir menyamai transaksi Bursa Efek Indonesia. Karena transaksi kita saat itu Bursa Efek Indonesia kan 5 triliun per hari tuh. Sedangkan rekor kita adalah 2 triliun saat itu. 2 triliun jadi per hari? Jadi hampir setengahnya. Ya. Itu terjadi pada saat harga Bitcoin menyentuh 300 juta. Nah, kelihatan kan? Jadi harga Bitcoin waktu itu sempat naik, turun naik sampai harga 300 juta, kemudian turun lagi. Turunnya banyak loh, sampai kembali ke 30 juta lagi. Dari 300 juta? Kayak roller coaster kalau orang. Jadi kayak roller coaster ya. Dan Indodax ini sendiri yang memfasilitasi penjualan dan pembelian cryptocurrency. Kita pada dasarnya adalah platform tempat orang jual beli, tapi kita bukan yang membuat harga. Jadi orang kalau mau beli atau mau jual, orangnya sendiri yang membuat harga. Saya ambil minum ya. Santai. Saya kayak terlalu semangat nih sendiri. Saya juga ngopi dulu. Jadi orang-orang yang mau membeli maupun menjual Bitcoin itu tuh mereka sendiri yang menentukan harga. Kapan mereka mau jual, di harga berapa, itu bebas. Mirip seperti orang kalau jual beli mobil itu kan bebas kan, tergantung Anda mau jual di harga berapa, beli di harga berapa. Agak beda dengan jual beli US dollar. Kalau itu kan ikut aturan pemerintah tuh, harganya berapa, ada yang menentukan berapa. Kalau kita bicara kripto itu harganya bebas. Jadi makanya banyak orang yang mengatakan transaksi kripto itu jauh lebih aman daripada forex. Kenapa? Karena selama Anda nggak memutuskan untuk menjual, Anda tidak membukukan kerugian. Sedangkan di transaksi forex, Anda nggak mau jual pun kadang-kadang dipaksa untuk jual karena terjadi margin call. Makanya banyak orang yang sebelumnya trading forex, sekarang trading kripto, mereka merasa wah ternyata trading kripto lebih enak nih, lebih aman. Nah, seperti jual beli emas saja. Tapi itu sih yang saya lihat, karena di tahun 2014 saya ingat banget, Oscar waktu itu sempat mampir ke kantor saya, bahkan sempat kita ngobrol-ngobrol, coaching dan lain-lain di saat itu, masih naik motor. Iya betul. 2014 ya? Betul banget. 2014 seingat saya itu masih naik motor dan motornya cukup unik karena di belakangnya ada box. Betul, ya. Jadi saya ini anak motor. Anak motor tapi bukan karena saya suka motor, tapi karena terpaksa keadaan gitu ya. Jadi dan alasan saya naruh box itu karena yang pertama memang itu tempat helm ya. Tapi ada yang lebih penting adalah itu tempat saya menaruh semua perbekalan saya, termasuk baju ganti, termasuk obat cuci muka. Kalau kita naik motor kan selalu basah tuh keringatan ya, karena panas kan, namanya Jakarta panas, apalagi di Semarang kan kemarin panas banget. Nah, kalau saya mau ketemu orang, saya itu sengaja kalau naik motor pakai jaket dan dalamnya kaos. Kenapa? Karena saya tahu begitu saya sampai tujuan, yang harus saya lakukan pertama kali adalah ke toilet. Ke toilet, saya cuci muka, baju yang basah saya keluarin, terus saya ganti baju yang rapi. Nah, makanya saya masih ingat nih ada satu kali yang saya ke tempat Coach Yudi, tempat di Coach Yudi dulu, saya ditanya, kok rambutnya basah baru mandi ya? Saya waktu itu bilang, iya saya yang baru mandi, soalnya tadi ada dari rumah, saya bilangnya gitu. Padahal dalam hati saya itu kan
basah karena naik motor ya, kan pakai helm kan kadang-kadang lampunya ikut basah kan. Ya, fun sih kalau ingat saat itu, apalagi kalau hujan itu kan naik motor itu kan, waktu di Bali saya ingat sih jam 8 malam ya, baru pulang dari kantor di Bali, saya masih naik motor, hujannya deras banget, udah gitu saya nggak punya jas hujan waktu itu, karena ketinggalan kan, kalau jas hujan cuma punya satu kan, kalau malamnya hujan kita jemur kan, saya lupa bawa. Hujan di Bali itu tajam banget, jadi karena Bali kan polusinya nggak terlalu setinggi Jakarta. Kalau waktu kehujanan sampai rasanya menusuk-nusuk di tangan, karena kalau di Bali kan kita pakai lengan pendek kan, bener-bener ya, berkesan sih. Berkesan ya? Ingat sekarang sih berkesan, kalau waktu ngalaminya sih kalau bisa jangan lagi lah ya. Jangan lagi ya. Tapi mungkin banyak yang nggak percaya. Umpamanya kalau melihat Oscar sekarang sebagai direktur atau CEO dari Indodex, di mana transaksinya bisa sampai triliunan per hari. Bahwa dulu Oscar memiliki cukup banyak tantangan lah. Kira-kira bisa cerita nggak kalau masa kecilnya sedikit, dan gimana sih Oscar bisa dari zero to hero? Kalau saya kan ngelihatnya waktu itu nggak zero banget ya, tapi mungkin setengah gitu ya, setengah hero lah. Saya nggak berani sih kalau bilang saya sudah jadi hero, karena rasanya masih jauh ya, maksudnya saya ini kan masih merintis ya, tapi kalau kita lihat cerita awal saya waktu masih kecil sih, saya bersyukur bisa dapat sejauh ini, karena waktu kita bicara waktu saya kecil, keluarga saya tuh, saya kan keluarga yang di Semarang ya, saya dari Semarang, makanya nada saya kan Jawa banget. Jawa banget. Yo. Saya sudah berusaha menghilangkan nada saya Jawa ini, tapi nggak bisa, karena kalau orang sudah sekali medok itu tetap medok. Nah, waktu saya kecil saya ingat banget kalau keluarga saya itu bukan dari keluarga yang berlebih ya. Mungkin bisa dikatakan keluarga saya keluarga cukup, cenderung sedikit kurang sih. Waktu saya kecil, ayah saya tuh kadang-kadang masih terima paket dari saudara saya, isinya entah itu baju bekas dari sepupu saya, keponakan saya yang lebih besar, supaya saya pakai itu. Ya, makanya kalau yang kenal saya waktu saya kecil, mungkin masih ingat sih, saya suka sekali pakai baju itu kedombrongan. Baju saya besar-besar dulu, belum besar-besar, nggak seperti sekarang, kelihatan fit gitu kan, kelihatan. Dulu baju saya kebesaran, kenapa? Karena itu baju yang dikirim sama saudara saya dari luar pulau. Ya, selain daripada itu, dulu kalau kita bicara mainan, saya cuma bisa beli mainan tuh waktu saya ulang tahun. Itu pun saya ingat banget waktu kita belanja bareng-bareng sama keponakan yang lain, mereka belanjanya bagus-bagus gitu mainannya. Sedangkan saya harus cari yang made in China gitu. Kalau dulu itu kan waktu zaman kita kecil, mainan kan ada dua tipe ya. Satu made in Jepang, yang Bandai, satu lagi yang palsunya made in China. Kalau sekarang kan made in China bagus-bagus ya. Kalau dulu kita bicara made in China kan jelek-jelek, benar-benar yang kalau made in Jepang bisa diubah-ubah jadi robot, yang made in China robot doang nggak bisa diubah-ubah kan. Nah itu yang makanya dulu waktu kecil saya ingat agak berat sih, karena ayah saya sendiri awalnya kan ayah saya sendiri juga menurut saya luar biasa. Dia merintis karirnya dari supir loh. Bahkan supir. Ayah saya pernah dari hidup di jalanan, dari supir ke manajer penjualan sampai akhirnya menjadi seorang pebisnis kan. Ya. Kan kita anak-anaknya kan mengalami saat-saat yang ayah minus banget, kemudian makin berkembang. Kan kita sebagai anak-anaknya ikut bagaimana kondisi keluarga saat itu ya. Dan saya juga mengalami saat di mana rumah kebanjiran, rumah kemalingan, mengalami saat waktu kecil. Saya selalu sama mami saya sih, beliau sudah nggak ada waktu saya kecil, tapi beliau luar biasa. Jadi kita ini kan berlima ya, anaknya 5, tapi waktu itu masih berempat karena satu belum lahir. Mami saya itu setiap hari naik motor, karena punya cuma motor Honda yang depannya putih, tahu ya? Yang zaman dulu kan depannya putih tuh, yang depan putih yang bisa dilepas itu, Honda tua. Karisma ya?
Enggak sekeren Karisma, lebih tua lagi. Astrea mungkin zaman dulu. Astrea. Pada masa itu pun motor mami saya itu motor jelek, nah, ya, dalam tanda kutip. Tapi kita kan berempat ya, ada kakak saya sama 2 adik saya. Mami saya setiap pagi dia pakai motor itu, di depan itu adik saya yang perempuan, belakang kakak saya, belakangnya saya, naik motor berempat gitu, nganter saya sekolah. Makanya saya ngerasa mami saya luar biasa, sampai mami saya itu sering nggak makan karena harus mengantar jemput anak dengan motor. Nggak makan? Nggak makan kadang-kadang. Mami saya kan meninggal muda ya, maksudnya meninggal di umur 36. Di umur 36, saya ingat sih perjuangan mami saya untuk nganterin saya ke sekolah, lain sebagainya. Beliau luar biasa. Saya juga pernah mengalami saat-saat di mana harus ke sekolah pakai sepatu bolong gitu. Kalau pakai sepatu bolong, jadi kalau pakai sepatu jempolnya kelihatan. Jempolnya kelihatan. Karena sepatunya bolong. Waktu saya SD. Terus kemudian SMP, saya mulai naik bis ya. Saya mulai naik bis umum, benar-benar bis umum. Kalau sekarang naik bis mah enak ya, ada AC, ada apa. Saya itu naik bis yang perlu transit. Kalau orang yang biasa naik bis di Semarang dan transit pasti tahu. Sekali bis itu berhenti, itu enggak cuma 10 menit loh. Berhentinya bisa hampir sejam. Jadi sebenarnya kalau kita naik mobil sekarang, dari sekolah saya sampai ke rumah, itu cuma sekitar 15 menit. Harusnya kalau mobil pribadi. Tapi kalau naik bis, itu jalan setengah jam dari sekolah ke tempat pemberhentian pertama, lalu bisnya ngetem selama setengah jam lebih, terus lalu baru lanjut pulang itu setengah jam. Dan saya juga sempat ngerasain namanya dicopet di bis. Nah, kalau ingat saat-saat itu, saya jadi menyadari bahwa saya itu mulai dari nol sih. Makanya itu yang membuat karakter yang lumayan berani, karena saya mulai dari nol. Saya akan berusaha yang terbaik dalam hidup saya. Kalau sampai suatu titik saya harus kembali menjadi nol, itu bukan sesuatu yang aneh buat saya. Tapi kalau kita mulai dari nol, masa kita mau hidup kita cuma seperti ini sih? Kita hidup cuma sekali, kita harus berusaha semaksimalnya tuh. Ya. Wow. Dan dari titik tersebut kemudian apa yang membuat Oscar mulai berbisnis? Ayah saya adalah inspirasi saya. Your father is your hero ya? My father is my hero. Aku rasa setiap anak laki juga pasti seperti itu ya. Dan karena ayah saya itu, waktu saya kecil saya melihat ayah saya, wah keren banget. Ayah saya punya karyawan, pada saat dia jayanya ya, dia itu punya karyawan 100 karyawan pada akhirnya. 100 karyawan, kemudian saya melihat, wah keren banget, punya karyawan banyak banget, terus kemudian bisa melihat banyak orang di perintah beliau, bisa ikut nurut, lain sebagainya. Saya ngerasa, wow, saya harus seperti beliau gitu. Makanya itu yang membuat saya itu menjadi kecepatan di bisnis. Kalau orang berbisnis tuh harusnya kan mulai setelah kuliah tuh. Saya itu berbisnis pertama kali di SD. SD? Bahkan kalau diingat-ingat lagi, saya sempat berbisnis di sekitaran rumah saya gitu. Sampai saya dimarahi tetangga. Karena dulu kan orang penggemar stiker ya, kalau kita ingat waktu zaman kita dulu kan suka banget tuh namanya stiker baja hitam, Power Rangers, ya kan? Nah, saya di suatu titik saya merasa, kenapa orang beli stiker ini ya? Seharusnya kan kita cukup ngambil di koran kan begitu banyak poster-poster loh. Ya kalau kita ingat koran zaman dulu kan ada iklan film, ada apa kan? Betul. Ada di majalah juga ada kan? Yang saya lakukan adalah saya cari majalah-majalah bekas, saya cari koran-koran bekas, saya potong itu gambar Power Ranger-nya, saya rapikan, terus saya laminating. Saya minta tolong mama saya tidak laminating. Habis itu saya jualin. Saya jualin ke tetangga, tapi saya mengenal pelajaran bisnis saya pertama, bahwa orang itu tidak selalu bayar cash.
orang tidak selalu bayar cash. Ya, karena tetangga saya bilang, wah saya nggak punya uang, uang jajan saya cuma segini, tapi saya mau semua stiker yang saya jual gitu kan. Dia bilang ngutang, mau ngutang dulu. Nah, jadi saya saat itu mengenal bahwa pembayaran itu bisa tempo. Ya. Dia bilang akan bayar ke saya nanti kalau sudah dapat uang jajan dari maminya. Nah, terus kemudian dia ngambil barang banyak. Kemudian minggu depannya waktu dia bayar, maminya datang ke rumah saya marah-marah. Dia bilang, ini apa ini? Gambar stiker kok dijual ke anak saya. Waktu itu saya jual Rp5.000 totalnya. Waktu itu Rp5.000 besar ya waktu itu. Maminya marah-marah. Terus saya dimarahin sambil mami saya nemeni saya gitu. Terus akhirnya mami tetangga saya bilang, ya sudahlah, ini gambar-gambar sepertinya dari koran, ini kan kelihatan kan kalau dibalik kan koran tuh. Akhirnya saya cuma dihargai Rp1.000. Akhirnya saya dengan kecewa ya terpaksa menerima aja gitu. Makanya dari pelajaran itu saya percaya pelajaran berikutnya adalah pembayaran cash itu lebih baik daripada utang. Itu bener banget. Itu pelajaran saya tentang jual beli stiker di rumah. Kemudian waktu SD saya mulai namanya jual beli stip. Stip ya? Stip itu penghapus. Penghapus. Oh iya, penghapus ya. Penghapus. Kalau di Semarang nyebutnya stip. Nah, penghapus saya suka namanya jual beli penghapus yang waktu itu belum zamannya penghapus model binatang, model nasi, bentuk nasi-nasian. Saya ngeliat keren banget gitu. Di sekolah saya waktu saya SD, orang-orang masih pakai stip yang modelnya warna putih semua atau merah dan biru ya. Oh iya, benar. Bener kan? Yang satu stip dibagi dua itu betul, ya. Yang satu katanya buat pulpen itu kan. Mm-hmm. Terus kemudian saya lihat di dekat rumah saya ada yang jual stip seperti itu. Saya lihat, wah keren banget ini kalau saya punya ini, kalau saya jual di sekolahan mungkin bisa kejual laku. Kemudian saya akhirnya mulai saya borong pakai uang jajan saya beli set-setannya. Terus saya lepasin dari sana, saya jual satuan. Laku dan ternyata habis. Itu pelajaran bisnis saya berikutnya bahwa ternyata kita bisa beli grosir kemudian dijual retail. Ya. Tapi waktu bisnis tip itu saya juga belajar sesuatu yang saya ingat sampai sekarang. Karena saat saya terlalu sukanya suksesnya itu dalam suksesnya anak SD ya, saya cerita ke sahabat saya karena orang itu selalu punya kecenderungan suka menyombongkan diri kan. Saya cerita ke sahabat saya yang saya percaya, saya bilang, tahu nggak, aku beli stip ini harganya murah loh di dekat rumah saya, tapi bisa saya jual mahal, untung buat saya lumayan, saya bilang gitu. Kemudian sahabat saya cuma mendengarkan dan ternyata besok harinya semua orang tahu rahasia itu, satu kelas tahu. Akhirnya stip saya nggak laku kan, gara-gara itu. Saya jengkel banget sama sahabat saya marah-marah, tapi stip saya sudah nggak laku lagi. Karena orang akhirnya bilang sama orang tuanya, mereka beli di dekat rumahnya masing-masing. Akhirnya saya punya pelajaran bahwa kita itu nggak boleh menceritakan rahasia dagang kita kepada siapapun, termasuk yang kita percaya. Jadi rahasia dagang simpan sendiri. Betul. Kan, jadi kita boleh cerita sedikit, tapi isi dapur kita biarkan tetap di dapur gitu. Ya. Itu pelajaran yang saya ingat sih. Terus waktu SMA saya di Loyola kan. Waktu di Loyola itu ada satu pelajaran yang saya ingat, yaitu pelajaran menggambar pakai Rapido. Siapa? Rapido. Rapido itu apa ya? Rapido itu pulpen yang ada ukurannya 01, 02. Oh, rotring seperti itu ya? Rotring. Ya, oke. Kan harganya mahal kan? Mahal sekali. Ya. Nah, kalau biasa orang pada umumnya itu akan beli di Gramedia kan? Iya. Kalau yang saya lakukan adalah karena kakak saya adalah lulusan arsitek, saya kontak kakak saya. Kan arsitek kan tahu tempat beli rotring yang lebih murah tuh, paketan. Saya kerja sama kakak saya untuk menjual rotring itu ke teman-teman saya. Dan untungnya lumayan loh, karena kalau kita beli dari sumbernya dibandingkan yang di Gramedia itu untungnya kan hampir 2 kalinya. Ya. Tapi karena dibagi sama kakak saya, untungnya cuma 25%. Nah, tapi saya sekali lagi melakukan satu kesalahan bisnis yang menjadi pelajaran buat saya.
Karena waktu itu ada satu orang teman saya pesan, tapi beliau cepet-cepet. Dia cepet-cepet pergi, dia cuma ngasih tahu saya, tolong ditaruh di kursinya. Saya taruh di kursi dia, saya yakin di situ, tapi ada teman lain yang mencuri set rotring itu. Sehingga teman saya tanya sama saya, mana rotring kok nggak dikirim? Padahal harganya sampai 200.000 itu. Saya bilang, loh saya sudah taruh di mejanya, di lacinya, kok bisa nggak ada? Nah, tapi nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya saya terpaksa nanggung kerugian kan. Ya, makanya saya mengenal apa itu namanya tanda terima. Harus ada yang menerima benar-benar, baru kita menyatakan transaksi selesai. Biarpun teman sendiri. Ya, karena kalau sudah ada masalah, uang adalah uang, teman adalah teman. Setuju. Ya, Setuju. Jadi, ya mungkin karena saya bisnisnya kecepatan, jadi saya belajar banyak hal dengan cost yang minimal ya. Lucu sih kalau ingat-ingat saat itu. Cuma ya itu perjuangan saya buat dapetin uang jajan ya. Karena uang jajan saya nggak banyak sih terus terang. Karena kondisi keuangan keluarga saya kan belum bagus ya. Dalam arti saya kan dapat uang jajan dari ayah saya. Padahal kalau kita SMP SMA kan kita kebanyakan makan siang di luar karena ada ekstrakurikuler, ada lain sebagainya. Saya itu kalau makan siang, biasanya kalau makan siang sekolah apa dulu? Saya makan bakmi biasanya, ya. 500 perak tuh. Ya. Kalau zaman saya ya pas SMA. Karena saya itu kan biar kurus kok saya makan banyak banget tuh. Karena metabolisme badan saya cepat. Kalau saya makan bakmi gitu-gitu, saya nggak bisa kenyang. Jadi saya beli jagung bakar. Jadi kecil-kecil makannya banyak ya? Dulu makannya banyak. Sebelum sekarang kayaknya sudah mulai tua, jadi makannya agak ngerem ya. Dulu saya tuh makan siangnya jagung bakar. Supaya lebih murah, saya bilang sama abangnya saya bantuin bakarnya. Serius? Serius. Jadi saya tuh jagung bakar. Termasuk membuat jagung bakar lebih enak, saya sudah menguasai ilmunya. Karena dari SMP, SD kelas 5, 6 sampai SMP itu saya bakar jagung bakar. Dan saya selalu ingat saya makan siang selalu dengan 2 jagung bakar. Ya, fun sih, maksudnya sampai orang yang jual jagung bakar selalu ingat saya gitu. Jadi begitu saya langsung pilih, saya bakar sendiri. Dan dapat bonus 1 jagung bakar. Sayangnya enggak sih. Cuma harganya dimurahin aja. Kalau SMA saya sudah keadaan keluarga ayah saya sudah membaik, ya sudah relatif membaik, sehingga saya bisa makan mie ayam juga. Biarpun mie ayamnya yang banyak orang bilang itu kadang-kadang nggak tahu dagingnya daging ayam beneran atau enggak gitu kan ya. Nggak tahu ya? Ya, yang mie ayamnya modelnya ya, mie kuning-kuning banyak, terus daging ayamnya secuil-cuil itu loh. Terus sambelnya banyak banget. Sambelnya banyak banget ya. Kalau makan pasti dijamin kenyang. Itu mungkin yang buat saya mas saya rusak sih akhirnya. Mas saya rusak karena saya kebanyakan makan mie. Terus kemudian waktu saya kuliah, ayah saya karena ingin mungkin dia karena ingin mengubah kehidupan anaknya lebih baik lagi, dia memaksakan diri mengkuliahkan saya di Singapura. Ya. Biarpun kondisi keuangan keluarga saya nggak terlalu bagus. Kuliah di Singapura pada saat itu tuh beda dengan sekarang sih. Karena kurs Singapura dolar saat itu masih murah. Dan Singapura belum menjadi tempat populer untuk belajar luar negeri. Waktu itu kan orang kalau mau belajar luar negeri selalu jawabnya ke Australia. Australia, Amerika. Ya. Mana ada orang nyebut Singapura kan ya. Maksudnya Singapura cuma ada 2 uni dan waktu itu NTU dan NUS nggak seterkenal sekarang gitu. Dan di Singapura itu kan mahal. Apa-apa mahal. Maksudnya dibandingin Semarang, mana ada sih yang ngalahin murahnya Semarang gitu kan? Murah banget. Murah banget, makanya orang Semarang terkenal sebagai orang pelit. Nah, di Singapura itu setiap kali saya berangkat ke Singapura, bekal saya adalah membawa 1 box Indomie, satu kardus Indomie. Kenapa? Karena saya tahu saya akan makan siang dan makan malam dengan Indomie. Saya sehari bisa makan berapa ya waktu itu? 5 Indomie loh. 1 hari? 1 hari. Jadi 1 box Indomie yang banyak banget, itu 1 minggu buat saya paling, semingguan.
Karena irit, buat saya irit banget. Cuma akhirnya sekarang setiap kali saya makan Indomie, pasti perut saya nggak kuat. Jadi berapa tahun makan Indomie? Uh, berapa tahun gitu? Sampai saya lulus kuliah ya. Setahun sebelum saya lulus kuliah, keadaan orang tua saya makin baik lagi sih. Cuma awal-awal saya makan Indomie, terus sama adik saya ingat waktu tinggal bareng sama adik saya, kita kalau beli di Carrefour-nya sana, makan mie instan lah ya, iya. gitu ya. Kita beli daging kalengan itu, Ya. beli daging kalengan, kan daging kalengan yang daging itu kan lumayan tuh, Ya. harganya cuma 50 sen waktu itu, daging kalengan, karena daging kalengan nggak sehat kan, Betul. itu kalau dibuka selalu dimasak dengan nasi putih, daging kalengan dan telur. Ya. Ya, tapi ya namanya anak mahasiswa ya memang wajar sih kita ngirit-ngirit, namanya kita hidup dari jerih payah orang tua kan ya. Mana orang tua saya kan gak berlebih tapi dia ingin anaknya punya kehidupan lebih baik. Jadi dia memaksakan diri menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Jadi makan mie instan hampir setiap hari ya selama bertahun-tahun ya? Iya, makanya akhirnya lambung saya nggak bagus sih. Kalau ada orang sekarang ngajak saya makan mie instan, saya tetap nggak bisa nolak. Karena mie instan ada candu kan. Sekali makanan mana sih yang lebih enak daripada mie instan? Makanan istri tercinta saya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau istri nonton dia happy. Oh gitu. Jadi kalau ada orang nawarin saya makan mie instan, saya selalu berusaha nolak. Tapi kalau nggak bisa nolak, akhirnya saya makan dikit. Habis itu saya tahu berikutnya saya pasti emas saya kena. Karena kata orang sih ada apanya yang buat nggak bagus buat lambung ya, karena kan mie instan kan mengembang di lambung ya, yang akhirnya membuat saya pusing lah, nggak enak badan dan lain sebagainya. Wow, jadi penuh perjuangan ya? Ya lumayan lah, cuma saya percaya semua pelajaran dalam kehidupan itu kan ada sesuatu yang bisa kita petik ya, baik itu susah maupun senang, tetap ada sesuatu yang membuat kita jadi better hari ini kan. Ayah sendiri ngedidik Oscar seperti bagaimana sampai bisa menjadi your hero? Itu pertanyaan yang saya juga sering tanya ke ayah saya sih. Saya nggak tahu apa yang membuat saya sangat mencintai ayah saya. Karena ayah saya itu tipikal orang Palembang ya, orang Sumatera. Ibu saya itu orang Magelang. Makanya saya lemah lembut karena saya lebih ikut ke ibu saya. Ayah saya itu seperti singa. Seperti singa. Ayah saya itu bahasa cintanya adalah dengan menegur dan memberikan nasihat. Tapi kalau kita bicara orang zaman dulu memberi nasihat, itu bukan seperti orang zaman sekarang. Karena nasihatnya diberikan dengan emosi dan teriakan-teriakan. Ya. Jadi ada saat masanya di mana setiap hari saya itu harus mendengarkan ayah saya berbicara selama setengah jam, sejam, kemudian diakhiri dengan tangisan, baru kemudian ayah saya berhenti gitu. Karena itu adalah bahasa cintanya untuk mengatakan ke saya bahwa dia ingin saya lebih baik. Tapi namanya anak kecil nggak ada kan yang suka dimarahi setengah jam, sejam ya. Setiap hari? Hampir setiap hari ya. Apalagi kadang-kadang ada saat-saat di mana anak tetangga itu sampai melihat saya nangis karena dimarahi ayah saya. Malu gitu kadang-kadang. Ya, tapi saya percaya itu memang karena ayah saya pengen saya lebih baik sih, lebih baik dari dia, dan saya rasa dia cukup berhasil mendidik saya. Saya sangat appreciate. Cuma kalau tanya kepahitan sih, banyaklah kepahitan. Ya. Orang mana yang nggak kepahitan sih, masih dimarahi setiap hari, ditegur setiap hari. Tapi ayah saya nggak pernah main fisik. Ya. Itu yang saya respect sama dia, dan itu yang saya jaga. Bahwa semarah-marahnya saya harus mencontoh beliau untuk nggak pernah main fisik. Bahkan menampar pun ayah saya nggak pernah. Ya. Tapi anehnya itu cuma berlaku buat saya sih. Karena kakak saya pernah dihukum fisik, adik saya pernah dihukum fisik,
mungkin karena ayah saya juga nggak tahu kenapa ayah saya nggak pernah hukum fisik saya ya. Mungkin karena saya cengeng kali ya. Jadi baru dimarahi pakai kata-kata sudah nangis duluan gitu. Jadi nggak pernah sempat pakai sapu, nggak pernah sempat pakai sulak, sudah nangis duluan. Ya, cuma ya, saya respect lah sama beliau. Ya, saya tahu dia mencintai saya, sebagaimana saya mencintai dia. Sekalipun mungkin saya sama dia nggak dekat hubungannya. Nggak deket. Nggak dekat. Mungkin saya termasuk yang jarang telepon ayahnya. Saya bukan anak yang berbakti ya. Berbakti sekali dalam arti setiap hari ngabarin, setiap hari memperhatikan. Tapi saya rasa beliau tahu saya mencintai dia dan dia mencintai saya. And still, he's my hero. Ini yang buat saya sangat menarik ya. Seorang ayah yang mencintai dengan teguran hampir setiap hari dan hanya berhenti ketika Oscar menangis, tapi masih dianggap sebagai hero. Karena saya kira hubungan ayah dan anak itu hubungan yang spesial sih. Hubungan ayah dan ibu itu kan juga spesial ya. Cuma saya sendiri kan lost hubungan dengan ibu kan karena ibu saya kan meninggal pada saat saya umur 12 tahun ya. Saya nggak nangis loh waktu mami saya meninggal. Tapi saya merasa lost. Saya nggak tahu kenapa saya nggak menangis. Saya itu orang cengeng. Saya cengeng banget. Tapi justru waktu mami saya meninggal, saya tuh nggak bisa nangis. Dan mungkin itu titik poin dalam hidup saya yang membuat saya emotionally nggak terlalu aktif. Mungkin terlalu sedih ya. Akhirnya itu mengubah hidup saya sih. Mami saya meninggal itu membuat saya, kalau teman-teman mengatakan saya seperti robot. Merubah hidup Oscar. Menurut saya pribadi sekarang ya. Ya. Dan mungkin itu yang membuat saya juga lebih terikat kepada ayah saya karena saya sadar bahwa beliau itu berusaha menjadi pengganti ibu buat saya. Sekalipun mungkin dia jarang di rumah, tapi dia tetap saya bisa melihat sih, ayah saya itu tipe yang mencintai orang semaksimalnya. Dalam arti berlebihan. Sampai rasanya kita ini sangat berat dengan rasa cintanya gitu. Itu gimana tuh? Saya masih belum. Jadi misalnya gini, karena kadang-kadang dia itu begitu mencintai kamu, begitu menyayangi kamu sampai tidak membiarkan kamu bergerak. Tapi ya sekali lagi itu memang orangnya seperti itu gitu. Ayah saya itu tipe yang sangat serius. Saya nggak pernah ngeliat ayah saya bercanda. Maksudnya, kalau saya kan tipenya sangat bercanda ya. Ada orang yang bilang sama saya ini lagi sedih, lagi senang, lagi apapun, lagi dibenci orang, saya selalu tersenyum. Kalau Coach Yudi perhatikan, saya itu cuma punya satu ekspresi, tersenyum. Ya. Coach Yudi perhatikan aja. Kalau saya mau ketemu orang, yang saya lakukan pertama kali, tersenyum. Coach Yudi waktu marah-marah ke saya akan tersenyum. Waktu Coach Yudi cerita apapun, saya akan tersenyum. Karena mungkin ini emosi yang satu-satunya saya ada gitu. Kenapa hanya ada emosi itu? Saya nggak ngerti sih, tapi di bawah sadar saya selalu tersenyum. Dan saya nggak terlalu pintar untuk bisa menunjukkan ekspresi yang lain. Dan ketika ibu meninggal di umur Oscar 12 tahun, sifat Oscar berubah 180 derajat. Mungkin nggak benar-benar berubah ya, tapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saya, dalam diri saya, dan itu penyesalan
saya buka cerita sedikit. Saya itu orang yang nggak pernah menyesal dalam apapun, kecuali dalam satu hal, ya. Yaitu pada saat ibu saya meninggal, hari di mana ibu saya akan meninggal, ibu saya itu minta saya pulang dari sekolah. Cuma waktu itu adalah saat di mana saya sadar kalau jadi gini, mungkin saya cerita sedikit, saya flashback sedikit. Saya ini di sekolah waktu SD, sebelum kelas 4 ya, saya itu selalu di ranking 25, 26, 30 di kalangan anak-anak yang antara naik kelas atau nggak naik kelas. Jadi kalau rapotan selalu antara ayah saya tanya ada yang merah nggak, naik kelas nggak, tapi saya selalu naik kelas dan selalu nggak ada yang merah. Lalu mulai kelas 4 SD, saya mulai tahu dan sadar ternyata kalau saya nilainya bagus, ayah saya, ibu saya bangga. Dan saya baru tahu cara proses belajar. Ya. Akhirnya di kelas 4 SD, 5 SD saya mulai masuk ke dalam 10 besar. Terus akhirnya kelas 5 SD saya mulai masuk ke dalam 5 besar, 3 besar pada akhirnya. Jadi waktu hari di mana ibu saya meninggal, saya ingat ibu saya itu minta saya pulang ke rumah. Saya bilang sama mami saya, enggak mami, saya mau belajar, saya mau ranking 1, saya belajar yang baik biar nanti bisa bagus rapotannya. Dan itu adalah kalimat terakhir yang saya ucapkan ke beliau. Akhirnya malamnya saya pulang jam 5 sore, beliau sudah nggak di rumah. Saya kira beliau ke rumah sakit ya, karena saat itu kondisi badan mami saya emang sudah nggak bagus ya. Bolak-balik ke rumah sakit kan. Saya pikir cuma nginep di rumah sakit biasa. Malamnya nggak pulang. Saya pikir karena saya anak kelas 5 SD, saya pikir cuma nginep di rumah sakit. Mungkin besok diantar papi saya, kita semua mengunjungi mami saya. Tapi papi saya juga nggak pulang. Kakak perempuan saya nggak pulang. Dan saya malamnya itu malah ngajak main-main adik-adik saya. Saya nggak kepikiran sama sekali. Sampai di pagi harinya, tahu-tahu saya mimpi. Saya ada mimpi, mami saya datang, mami saya pergi terbang gitu. Terus itu adalah saat dimana saya sadar, karena ayah saya datang ngajak saya mau ke rumah sakit, tapi ayah saya tuh nggak memperbolehkan saya pakai baju seragam putih merah, karena SD kan putih merah harusnya. Jadi di sekolah saya ada seragam satu lagi namanya yang putih biru kan, jadi pakai seragam yang putih biru. Tapi saya nggak mau pakai putih biru karena saya sehari itu pakai putih merah harusnya. Tapi ayah saya maksa saya pakai putih biru. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan mungkin itu ada hubungannya dengan mimpi saya. Kita diajak naik mobil sama adik-adik saya. Ayah saya nggak mampu menceritakan ada apa. Cuma tiba-tiba kita dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya ingat kita dibawa ke kamar jenazah. Jadi ayah saya sebelum mau apa-apa, saya bilang ke ayah saya kalau saya sudah tahu karena entah kenapa saya mimpi waktu itu. Saya mimpi, terus ayah saya tanya tahu apa, saya bilang nggak apa-apa karena saya nggak sanggup bilang ayah saya kalau jangan-jangan mami nggak ada. Tapi itu sudah kejadian dan ayah saya nunjukin kamar jenazah itu, nunjukin mami saya sudah tertidur. Ya, saya benar-benar sadar bahwa itu terjadi dan itu penyesalan hidup saya dari dulu sampai sekarang ya. Jadi kalau saya pernah dikasih satu pertanyaan sama teman saya sih, kalau saya punya mesin waktu untuk mengubah satu kejadian dalam hidup, itu mungkin kejadian yang akan saya ubah. Tapi ya
mesin waktu kan nggak ada ya. Dan saya kira manusia pasti paham, karena setidaknya saya bisa menunjukkan ke ibu saya bahwa saya pada akhirnya menjadi anak yang rajin dan bersemangat gitu untuk sekolah. Jadi beliau nggak terlalu khawatir bahwa saya menjadi anak yang malas-malasan ya. Karena dulu kan beliau suka ngelihatnya saya antara mau naik kelas atau nggak naik kelas kan ya. Tapi akhirnya ngelihat saya duduk sebagai 3 besar di sekolah, dan saya pertahankan sampai SMP, SMA saya cukup bagus, biarpun nggak terlalu bagus banget. Saya pernah mewakili sekolah saya di lomba provinsi, saya juara komputer di tingkat nasional. Saya harap manusia bangga. Cuma ya pasti ada penyesalan ya. Wah, jadi sedih, Coach. Harusnya silakan Coach, mau tanya apa lagi? Saya speechless nih, saya speechless. Thank you banget untuk sharing, Oscar. Ya, ini pertama kali saya cerita masalah ini ke publik. Ya. Thank you very much. Dan itu merubah Oscar jadi rajin ya? Ya, itu ngubah saya bahwa saya nggak boleh seperti itu aja sih. Maksudnya. Jadi bisa jadi hal ini yang sebetulnya membuat Oscar menjadi seperti sekarang ya? Mungkin salah satunya ya, salah satu yang paling ada dampak besar itu sih. Kalau bicara tentang ibu, apa sih pesan yang Oscar paling ingat dari ibu, Oscar? Ibu saya itu orang yang sabar, sangat sabar. Mami saya sangat sabar. Makanya itu yang menurun ke saya sih. Saya ini terkenal sangat sabar. Saya nggak pernah marah. Terus mau marahin saya habis-habisan pun saya nggak akan marah kok. Saya sangat sabar, itu yang menurun ke saya. Terus kemudian ibu saya itu mengajari saya bahwa kadang-kadang ada yang namanya kebohongan putih. Kebohongan putih. Kebohongan putih. Bahwa sebuah kebohongan ada untuk melindungi sebuah kebaikan. Dan apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik. Harus jalan tengah ya? Harus jalan tengah. Sama seperti ajaran Buddhis ya, jadi selalu jalan tengah. Jadi kalau kita bicara berlebihan makan itu pasti nggak baik. Berlebihan minum nggak baik. Menarik, menarik. Karena ya seperti yang tadi Oscar cerita bahwa ayah Oscar sangat berbeda 180 derajat dengan sifat Oscar yang saya kenal. Dan ternyata itu diadaptasi dari sifat ibu. Iya. Karena mungkin saya lebih dekat ke ibu saya ya. Ya, dan ayah saya tuh lebih seperti panutan ya kali ya. Tapi kalau ibu saya adalah orang yang membuat saya berkarakter seperti sekarang. Dan itu menarik karena jarang sekali saya bertemu seorang CEO yang berkarakter super sabar seperti Oscar. Kantor kita itu berukuran 3 kali 5 meter atau 4 meter. Itu kantor Bitcoin Indonesia yang pertama. Ruangannya begitu kecil, pengap, tapi ada 5 orang dalam situ dan nggak ada kamar mandinya. Kantornya itu kalau toilet di belakang harus ikut yang punya. Tapi toilet yang dikasih bukan toilet utama mereka, tapi toilet yang kalau kita pipis, kecoaknya keluar semua. Dan saya itu paling takut sama kecoak.